Oke, pelajar smart, pejuang PTN favorit, kita lanjut kembali untuk pembahasan soal-soal prediksi tes potensi skolastik untuk UTBK SBMPTN 2020, khususnya pada materi pengetahuan kuantitatif untuk submateri geometri. Baik, langsung saja ke bentuk soal. Soal yang pertama, jika luas persegi besar 64 cm², maka keliling lingkarannya adalah. Iya, jadi soal ini sangat sederhana sekali ya kalau kita perhatikan bahwa panjang sisi persegi besar itu sama dengan panjang diameter lingkaran. Jadi dari kalimat soal bahwa luas persegi ya, luas persegi sama dengan 64, maka dapat kita simpulkan L sama dengan 64. Kita ingat bahwa rumus luas persegi itu sama dengan sisi kali sisi atau S kuadrat, maka S kuadrat sama dengan 64. Maka dapat kita pastikan S sama dengan akar 64 atau sama dengan 8. Kalau kita perhatikan tadi gambar bahwa panjang sisi persegi ini sama dengan panjang diameter lingkaran, sehingga dapat kita simpulkan bahwa D ya, karena panjang sisi persegi sama dengan panjang diameter lingkaran itu sama dengan 8. Yang ditanya di dalam soal adalah keliling lingkaran ya. Kita ingat keliling lingkaran itu rumusnya adalah 2VR. Tentunya kita membutuhkan panjang jari-jari. Kita ingat kembali bahwa jari-jari itu selalu panjangnya sama dengan setengah dari diameternya. Maka R sama dengan setengah dikali 8. Maka panjang jari-jari lingkaran di dalam persegi tersebut adalah 4. Yang ditanya adalah keliling lingkarannya. Jadi keliling ya, keliling itu sama dengan 2VR. Atau sama dengan, kalau kita perhatikan opsi satuan di dalam V, maka kita tinggal mensubstitusi nilai R. 2 dikali V dikali dengan R. R sama dengan 4 ya. Tentu keliling lingkarannya sama dengan 8V. Jelas ya? Sangat sederhana sekali. Baik, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk soal yang kedua. Ya, soal nomor 2, selisih daerah yang berwarna gelap dari persegi panjang ABCD dan AEFG adalah, ya opsinya A 102, B 115, C 124, D 130, dan E 142 dalam satuan cm². Yang ditanya adalah selisih dari luas daerah yang berwarna gelap atau yang diarsir pada persegi panjang ABCD dan pada persegi panjang AEFG. Tentunya kita harus menghitung terlebih dahulu luas ya, luas dari persegi panjang ABCD dikurang dengan luas yang berwarna putih atau yang tidak diarsir. Jadi kita ingat kembali bahwa rumus luas pada persegi panjang itu adalah panjang kali lebar. Supaya perhitungan lebih sederhana, kita misalkan bahwa luas untuk daerah yang tidak diarsir atau yang berwarna putih itu kita sebut X, maka selisih daerah yang berwarna gelap pada persegi panjang ABCD dan AEFG tentunya itu adalah panjang dikali lebar pada persegi panjang ABCD. Jadi panjangnya sama dengan 25. Jadi sama dengan ya 25 dikali dengan lebarnya 13 ya, dikurang dengan yang tidak diarsir. Tadi kita memisalkan ini luasnya sama dengan X. Karena selisih tentu dikurang dengan luas dari persegi panjang AFG ya, AFG. Jadi panjangnya itu sama dengan 21, lebarnya sama dengan 10, tentu dikurang dengan yang berwarna putih ya, karena yang diminta adalah selisih yang berwarna gelap. Jadi dari persamaan ini dapat kita sederhanakan bahwa 25 dikali 13 ya, 25 dikali 13 dikurang dengan X dikurang dengan 21 kali 10 ditambah dengan X. Sehingga kalau kita perhatikan ya, X ini tereliminasi, maka perhitungan akhir adalah 25 kali 13 dikurang dengan 21 kali
di mana 25 kali 13 ini sama dengan 320. Iya, 325 dikurang 210. Jadi selisih daerah yang berwarna gelap pada persegi panjang ABCD dengan AEFG itu sama dengan 325 dikurang 210, tentunya sama dengan 115 cm kuadrat. Jelas ya pelajar smart, jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Oke, Pak Surbakti akan lanjutkan untuk pembahasan soal yang ketiga. Jika luas daerah persegi yang tidak berwarna gelap sama dengan 2 cm kuadrat, maka luas daerah yang berwarna gelap adalah, ya tentunya kalau kita perhatikan bahwa luas daerah yang berwarna gelap atau yang diarsir itu sama dengan luas lingkaran dikurang dengan luas, dikurang dengan luas persegi. Tentunya untuk menentukan luas lingkaran tentunya kita harus mengetahui jari-jari dari lingkaran. Baik, pelajar smart, kita analisis ya. Dari kalimat soal tadi bahwa luas persegi luas persegi ini sama dengan 2 cm kuadrat. Jadi kalau kita misalkan kita misalkan aja bahwa sisi persegi kita sebut aja sama dengan A, maka dari rumus luas persegi dapat kita simpulkan bahwa kita peroleh persamaan A kuadrat sama dengan 2, karena rumus luas persegi sisi dikali sisi. Dari persamaan A kuadrat sama dengan 2, maka kita peroleh nilai A, tentunya A sama dengan akar 2. Kalau kita perhatikan gambar bahwa diameter lingkaran diameter lingkaran ini sama dengan panjang diagonal persegi diameter lingkaran sama dengan panjang diagonal persegi Pak Surbakti buat catatan bahwa diameter lingkaran sama dengan panjang diagonal persegi. Sehingga dengan menggunakan teorema Pythagoras, ketika kita memisalkan bahwa sisi persegi sama dengan A dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka panjang diagonal persegi ini sama dengan akar A akar 2 dengan menggunakan Pythagoras. Jadi dapat kita simpulkan bahwa panjang diagonal persegi ini sama dengan A akar 2. Untuk A sama dengan akar 2, maka diagonal persegi ini kita substitusikan bahwa A sama dengan akar 2, tentunya akar 2 dikali akar 2. Akar 2 kali 2 sama dengan akar 4, atau nilainya sama dengan 2. Jadi diameter bahwa diameter lingkaran itu sama dengan 2 kali dari jari-jari, atau jari-jari sama dengan setengah dari diameter. Jadi dari persamaan ini bahwa diameternya sama dengan 2, maka panjang jari-jarinya tentunya setengah dikali 2, atau sama dengan 1. Tentunya luas yang diarsir jadi luas yang diarsir atau yang berwarna gelap itu tentunya sama dengan luas dari lingkaran luas dari lingkaran dikurang dengan luas dari persegi. Jadi dari sini luas lingkarannya tentunya itu sama dengan VR kuadrat dikurang dengan luas persegi. Itu diketahui di dalam soal sama dengan 2 cm kuadrat. Jadi VR kuadrat dikurang 2. Untuk nilai R sama dengan 1, kita substitusi ke persamaan, tentunya V dikali 1 kuadrat kurang 2. 1 kuadrat tentunya 1 dikali V, maka hasil akhir luas daerah yang berwarna gelap tentunya adalah V dikurang 2 dalam satuan cm kuadrat. Jadi opsi yang tepat adalah opsi A. Mudah-mudahan penjelasan Pak Surbakti dapat dipahami oleh pelajar smart. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan soal yang keempat. Baik, pada soal nomor 4, jika CD sama dengan akar 8 cm dan AC tegak lurus AB,
maka panjang AB sama dengan, ya dari informasi soal bahwa panjang CD merupakan hipotenusa atau sisi miring pada segitiga siku-siku ACD ya. Dari kalimat AC tegak lurus AB, maka dapat dipastikan bahwa segitiga ACD merupakan segitiga siku-siku. Yang ditanya di dalam soal adalah panjang AB. Kalau kita perhatikan bahwa masing-masing pada segitiga ya, panjang dari sisi alas itu sama dengan panjang dari sisi tegak. Sehingga dapat kita simpulkan, maka panjang AB itu merupakan 4 kali dari panjang AD atau panjang sisi alas pada segitiga ACD. Supaya lebih sederhana, langkah pertama kita misalkan ya, misal bahwa AC sisi tegak itu sama panjangnya dengan sisi alasnya, sama dengan AD, kita sebut panjangnya sama dengan X. Karena merupakan segitiga siku-siku, maka berlaku teorema Pythagoras, maka panjang AD ya, panjang AD itu merupakan sisi alas dari teorema Pythagoras. Kuadrat sisi alas tentunya sama dengan kuadrat sisi miring ya, dikurang dengan kuadrat sisi dikurang kuadrat sisi tegak. Kita substitusi bahwa AC sama dengan AD, maka X kuadrat tentunya sama dengan akar 8 kuadrat ya, panjang CD dikurang dengan X kuadrat. Maka X kuadrat ya, akar 8 kuadrat tentunya sama dengan 8 dikurang dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 8 kurang X kuadrat, maka tentunya 2X kuadrat sama dengan 8. Maka X kuadrat sama dengan 4, tentunya X sama dengan 2. X sama dengan 2, itu berarti bahwa panjang AD sama dengan 2. Maka panjang AB ya, panjang AB itu sama dengan 4 kali dari panjang 4 kali panjang AD ya, bahwa panjang AD sama dengan 2. Tentunya panjang AB sama dengan 4 dikali 2 atau sama dengan 8 cm. Ya, opsi yang tepat adalah opsi C. Jelas ya pelajar smart? Mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita akan lanjutkan untuk pembahasan prediksi soal yang kelima. Baik pelajar smart, untuk soal nomor 5, dari gambar di samping sebuah tangki berisi sepertiganya. Apabila diisi lagi dengan 6 liter air, maka isi tangki tersebut akan menjadi setengahnya. Berapa literkah kapasitas tangki tersebut? Kalau kita perhatikan ya, dari gambar bahwa memang diberikan deskripsi bahwa tangki tersebut itu terisi sepertiganya. Jadi supaya lebih sederhana deskripsi soal kepada kita, langkah awal kita misalkan ya. Kita misalkan volume ya. Volume tangki penuh ya. Kita sebut aja sama dengan X. Terisi sepertiganya tentunya sepertiga dari volume penuh atau sepertiga dari X. Dari kalimat soal, apabila diisi lagi dengan 6 liter air, tentunya ditambah dengan 6 liter air atau ditambah 6, maka isi tangki tersebut akan menjadi setengahnya, tentunya setengah dari X ya, karena kita memisalkan volume penuh tangki sama dengan X. Jadi soal ini sangat sederhana sekali ya. Penyederhanaan soal, jawaban soal hanya terletak kepada kemampuan kita merubah redaksi soal ke dalam bentuk persamaan matematika, persamaan linear ya, satu variabel yang sangat sederhana ya. Setengah X tambah 6 sama dengan setengah X. Tentunya dari persamaan ini kita peroleh bahwa 1/6X tentunya itu sama dengan 6. Maka X sama dengan 30. X sama dengan 36. Opsi yang tepat adalah opsi C. Sangat sederhana sekali ya pelajar smart. Jadi Pak Surbakti mau katakan, tidak semua soal-soal tes potensi skolastik merupakan soal-soal yang membutuhkan daya nalar tingkat tinggi, atau sering juga kita sebut dengan soal-soal HOTS, high order thinking skill. Tapi
kemampuan kita, kecepatan dan ketepatan kita merubah redaksi soal ke dalam bentuk persamaan matematika akan sangat membantu sekali di dalam menjawab soal secara cepat dan tepat. Oke, pelajar smart, mudah-mudahan prediksi pembahasan soal prediksi tes potensi skolastik untuk bagian yang ke-8 ini dapat memberi manfaat bagi pelajar smart untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi di dalam mengikuti tes UTBK SBMPTN 2020. Doa Pak Surbakti, mudah-mudahan semua pelajar smart, sahabat channel Matematika Pak Surbakti yang belajar di channel ini akan lulus meraih jurusan favorit, meraih PTN impian yang selama ini mungkin sudah diperjuangkan. Tetap semangat belajar dan jangan lupa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan perjuangan dari pelajar smart akan membuahkan hasil yang maksimal. Demikian, salam sukses dari kami dan selamat belajar.